Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Yesi. Gimana nih kabarnya Bu Rita hari ini? Alhamdulillah. Gimana Bu Yesi? Oke, alhamdulillah saya juga sehat. Rita sehatnya berarti ya? Alhamdulillah. Sepertinya nanti Bu Rita mau melakukan proses coaching, betul? Iya betul. Saya akan coaching dengan Bu Yuni. Bu Yuni. Iya. Sudah siap ini Bu Rita? Insya Allah. Buat coaching. Insya Allah. Oke, Bu Rita di sini kan nanti pada saat Bu Rita mau melakukan coaching, kebetulan di sini saya akan menjadi observer ya Bu Rita. Jadi nanti saya akan menjadi observernya Bu Rita gitu. Nah, sebelum melakukan proses coaching nih ada sedikit yang ingin saya sampaikan dulu, bicarakan sama Bu Rita, boleh Bu Rita? Boleh. Oke. Nah, nanti pada saat coaching, nanti kan akan Bu Rita itu meng-coaching Bu Yuni ya. Nah, pada saat proses coaching nanti percakapan antara coach dan coachingnya nanti akan saya amati gitu ya Bu Rita. Nah, pada saat diamati, nanti juga akan saya nilai nih Bu Rita. Nah, penilaiannya ini tentunya sesuai dengan rubrik ya, rubrik penilaiannya. Nah, ini akan saya sampaikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya biar nanti Bu Rita ada gambaran begitu ya Bu Rita. Nah, untuk rubrik penilaian coachingnya itu antara lain seperti apakah proses coachingnya ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, seperti itu ya Bu Rita. Terus yang kedua, bagaimana nanti Bu Rita memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Terus yang selanjutnya adalah saya juga akan mendengarkan nih respon atau jawaban dari Bu Rita. Respon atau jawaban dari coaching. Nah, apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Rita. Dan jangan lupa juga harus disesuaikan ya Bu Rita dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi. Seperti itu. Bisa dipahami ya Bu Rita untuk rubrik penilaiannya cukup jelas. Jelas cukup. Oke. Buat selanjutnya nih Bu Rita, saya juga ingin menanyakan nih, karena di dalam sebuah proses coaching tentunya ada sebuah kompetensi yang ingin dikembangkan begitu ya Bu Rita. Nah, kira-kira pada saat proses coaching nanti nih, apa kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Rita? Ya, terima kasih Bu Yesi. Saya nanti di sini akan mengembangkan 3 kompetensi untuk coaching. Yang pertama itu presence, kemudian untuk juga mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti ketiganya itu akan Bu Rita kembangkan ya, 3 kompetensi tadi. Atau mau lebih spesifiknya kira-kira yang mana ini Bu Rita? Yang ingin dikembangkan? Oh, menjadi pendengar yang baik. Oke. Jadi mendengarkan secara aktif gitu ya Bu terhadap coachingnya. Baik, jadi nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Rita adalah kompetensi mendengarkan aktif. Oke, seperti itu ya Bu Rita. Nah, untuk bisa mengembangkan kompetensi tersebut ya Bu, mendengarkan aktif itu kira-kira indikator pencapaiannya seperti apa Bu Rita? Saya ingin saya ingin mendengarkan secara aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot juga agar tergali informasi dari coachingnya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi nanti menurut Rita indikator pencapaiannya adalah pada saat coaching bisa menggali, gitu ya? Dari coaching memberikan bisa menemukan solusi sendiri dari masalahnya. Sudah menggali dan menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, seperti itu. Oke, baik Bu Rita, terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pra coaching ya Bu, sebelum proses coaching. Nah, nanti tinggal Bu Rita selamat melakukan coaching dengan coachingnya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti pada saat coaching saya juga akan mendampingi ya Bu untuk bisa mengobservasi. Dan nanti setelah selesai proses coaching, saya juga akan ngobrol lagi nih dengan Bu Rita untuk mungkin sedikit refleksi ya Bu, atau evaluasi terhadap proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rita. Seperti itu Bu Rita. Selamat melakukan coaching Bu Rita. Oke, terima kasih Bu Yesi. Ya, selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Rita. Alhamdulillah baik Ibu. Mohon maaf nih Bu, saya
kesini datang mau melakukan coaching nih sama Bu Rita. Oh iya, Gitu. oke. Ada waktu Ibu buat saya? Ada selalu ada. Oke. Dan harus ada. Oke, terima kasih Bu Rita. Iya. Gimana? Oh gimana ya saya? Jadi sebenarnya gini Bu, ketika saya ingin kesini, tujuan saya ingin mencari solusi Ibu terkait dengan ketuntasan belajar siswa, apalagi di pembelajaran matematika sendiri Bu. Jadi ketuntasan belajar siswa itu masih sangat rendah seperti itu Ibu. Ketuntasan belajar siswa sangat rendah. Di sini yang dimaksud oleh Bu Yuni apa di bawah KKTP? Iya Ibu, jadi kayak kemarin sendiri itu saya kan melakukan ulangan ya Bu. Jadi kayak penilaian harian juga, evaluasi. Ketika saya koreksi itu ternyata ketuntasan anak itu hanya sekitar 50% Ibu di kelas. Jadi yang tuntas itu ya sekitar separohnya lah Ibu, kayak gitu. Itu yang apakah saya yang kurang atau bagaimana seperti itu Ibu. Jadi saya ingin coaching sama Bu Rita gitu. Iya, terima kasih. Dari yang panjenengan utarakan barusan, ketercapaiannya cuma 50%. Nah, itu ulangan harian ya? Iya benar sekali. Kalau menurut Bu Yuni, kira-kira kan ulangan sudah beberapa hari yang lalu ya. Bu Yuni pikirkan kira-kira Bu Yuni itu anak-anaknya bisa seperti itu karena apa? Menurut Bu Yuni, setelah Bu Yuni di rumah pasti kan memikirkan kenapa ya kan seperti itu. Iya, kalau benar. Bu Yuni sudah menemukan ini permasalahannya gitu, titik permasalahannya sudah nemu belum? Oke, jadi ketika saya pikirkan ya Bu, ketika ternyata ketuntasan belajar anak itu kok rendah seperti itu. Jadi saya merasa apakah saya yang salah dalam mengajar, kemudian apakah saya juga dalam pembelajarannya itu kurang menarik sehingga fokus anak itu terpecahkan seperti itu Ibu. Jadi kayak anak sendiri itu memang yang pertama yang saya amatin itu kurang fokus Bu. Jadi kayak saya sendiri itu di jam pembelajaran matematika sendiri itu kebanyakan setelah zuhur Bu. Jadi kayak sekitar jam 1 sampai setengah 4 itu saya seringnya dapat jam pembelajaran itu di jam-jam itu Ibu. Padahal itu kan anak-anak habis sholat ya Bu, sholat ada yang maksudnya yang muslim itu sholat, kemudian makan siang, habis itu ya otomatis mungkin bisa jadi anak itu ngantuk, apalagi anginnya kan juga di suasana di sekolah itu sangat teduh ya Bu. Jadi kayak ya udah bikin ngantuk. Dan anehnya gini Bu, jadi ketika saya ngajar ini ada anak yang spesial banget Bu, dia diem aja ya, kadang juga ada yang tertidur tadi ya Ibu saya sampaikan. Ada juga anak yang saya pikir itu memang mendengarkan saya gitu ya, ketika ditanya saya dekatin, saya tanya itu dia diem aja, padahal kan fokus tuh ke saya ya Bu, bahkan sampai gini. Ketika saya deketin kesan, ternyata dia lagi dengerin musik Bu. Jadi wow gitu kan, karena saya sendiri kan tidak melihat ya Bu handphonenya itu ada di mana kayak gitu. Jadi dia menggunakan handphone atau headset yang wireless gitu Bu. Ada juga kalau pakai jilbab kan juga nggak kelihatan ya Bu. Jadi wah ternyata beberapa masalah itu ada nih gitu di kelas. Dan itu mungkin yang menurut saya membuat ketuntasan belajar anak itu kurang gitu. Oh begitu. Berarti jam mengajar juga ya? Iya, mendukung siswa untuk seperti itu ya. Habis sholat duhur dingin, sering otomatis ngantuk ya. Dari tadi yang panjenengan ceritakan, anak itu kurang fokus, jam mengajar gitu ya. Terus kemudian untuk mengatasi rasa kantuknya, rasa malasnya dengan mendengarkan musik yang mungkin ajib-ajib jadi enak gitu ya. Anak itu menemukan seperti itu untuk mengantisipasi biar nggak ngantuk. Mereka tuh nggak tahu kalau itu sebetulnya salah ya, kurang konsentrasi sih gitu. Nah dari masalah-masalah itu Bu Yuni sudah menemukan solusinya atau belum? Jadi saya sih punya rencana nih ya Ibu. Jadi saya punya rencana bahwa mungkin saya introspeksi diri dulu yang pertama. Jadi saya ingin melakukan di setiap pembelajaran itu saya berusaha untuk melakukan refleksi diri dengan refleksi anak juga. Dari siswa sendiri itu nanti apa sih yang kurang dari pembelajaran hari ini, terus apa yang mereka harapkan di pembelajaran berikutnya, dan seberapa banyak materi atau pemahaman mereka dari materi yang sudah saya jelaskan. Itu yang ingin saya lakukan ya Ibu.
kemudian ingin menerapkan pembelajaran yang bervariasi, yang kooperatif juga, kemudian yang pembelajaran berdiferensiasi juga, sama sosial emosionalnya juga ingin saya terapkan di kelas dengan menghadirkan membuat anak itu lebih fokus atau mindfulness-nya ya. Jadi itu yang ingin saya coba terapkan, sehingga di pembelajaran sendiri walaupun siang-siang ngantuk, bisa jadi saya tambahkan ice breaking-nya juga. Kemudian saya lebih mengoptimalkan kesepakatan kelas juga sih Ibu. Jadi biar nanti anak-anak juga akan tahu bahwa mereka itu punya kesepakatan kelas ini di kelas dan harus dilaksanakan dengan tanggung jawab begitu Ibu. Itu yang ingin saya rencanakan sih. Iya. Dari rencana-rencana tadi ya, seperti mindfulness, terus pembelajaran berdiferensiasi, terus kemudian ice breaking yang panjenengan mungkin akan lebih tingkatkan lagi, pembelajaran yang lebih kooperatif. Nah, menurut panjenengan tingkat keberhasilannya dari rank 1 sampai 10 berapa itu kira-kira? Kalau saya sendiri sih ya Bu, kalau misalkan itu memang benar-benar dilakukan ya Bu dengan optimal ya, sesuai sama kemampuan saya juga ya Bu, bisa jadi bisa sampai 9 sampai 10 itu insya Allah bisa sih sebenarnya ya Bu. Jadi memang ya harus lebih diasah lagi kemampuan saya juga, dan anak sendiri yang ingin seperti apa nih pembelajarannya saya di jam terakhir atau bahkan di jam awal-awal seperti itu mungkin bisa sih Bu, bisa saya optimalkan begitu. Iya. Oke, terima kasih Bu Yuni. Solusi yang panjenengan akan ditempuh itu belum kan ya Bu? Iya belum, ini baru rencana, iya. Cuma belum optimal juga. Iya. Semoga besok dengan solusi yang panjenengan akan tempuh ini kan berarti baru tahap pertama baru tahap pertama yang mau ditempuh. Semoga berhasil. Besok seandainya ketemu 1 minggu lagi, boleh Bu. Boleh, iya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, karena ini solusi ini kira-kira bisa nggak nih untuk sampai rank yang panjenengan inginkan. Oke. Boleh Ibu. Jadi nanti saya coba menerapkan terlebih dahulu, terus saya akan coaching ya sama pemerintah juga, biar nanti tahu apakah memang apa yang saya sampaikan itu bisa menyelesaikan beberapa masalah yang saya hadapi seperti itu. Iya. Oke, saya tunggu ya Bu. Siap Ibu. Ya. Oke, semoga berhasil ya Bu. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak Ibu Sami-sami. karena sudah mau mendengarkan saya. Iya. Dan saya juga lega nih jadi ngobrol-ngobrol juga sama Bu Rita dengan coaching hari ini. Iya. Gitu. Berarti Bu Yuni, dari percakapan kita hari ini, Bu Yuni yang dirasakan sudah lega? Sudah Ibu. Lebih tertata kembali juga apa yang sudah jadi rencana saya. Jadi ternyata saya juga jadi lebih mempersiapkan diri lagi bagaimana caranya biar ketuntasan anak itu lebih optimal lagi dalam belajar gitu. Oke, terima kasih, kita ketemu seminggu lagi ya. Oke, terima kasih Bu Yuni, sehat selalu. Baik. Bu Rina sudah selesai tadi coachingnya dengan Bu Yuni ya? Alhamdulillah. Sudah selesai berarti ya. Sudah tinggal dinilai ya. Oke, bagaimana tadi Bu Rita hasil coaching dengan Bu Yuni? Apakah berjalan dengan lancar, dengan baik, atau gimana? Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar. Coachingnya juga cukup aktif ya. Jadi lebih memudahkan saya melakukan coaching. Ya. Terus perasaannya gimana nih Bu Rita setelah melakukan proses coaching? Apa yang dirasakan sama Bu Rita? Seperti apa? Saya lebih merasa ternyata saya bisa. Gitu. Jadi pede gitu ya? Ya lebih pede ya, karena saya ternyata saya harus belajar ya Bu tadi malam alur tirta itu bagaimana. Takutnya saya lepas dari alur tirta. Jadi saya sudah tadi alhamdulillah tujuannya sudah tergali, terus solusinya juga sudah tergali, terus tujuan yang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh coach dari permasalahan itu juga alhamdulillah sudah tergali Bu. Ya. Nah, seperti tadi yang awal saya sampaikan ya Bu, pada saat proses coaching saya mengobservasi gitu ya proses coaching dari Bu Rita sendiri.
Nah, di awal tadi Berita kan menyampaikan bahwa apa ya yang ingin kompetensi yang ingin dicapai pada saat proses coaching adalah mendengarkan aktif gitu ya, seperti itu tadi Berita. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Berita nih saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin yang ingin diinginkan oleh Berita? Tadi kan kompetensinya mendengarkan aktif. Nah, selama proses coaching apa nih yang sudah Berita lakukan? Iya. Tadi kompetensi saya ambil itu mendengarkan aktif ya. Untuk mendengarkan aktif itu berarti saya harus yang pertama dulu nih, saya harus presensinya saya juga harus kuasai dulu. Saya menghadirkan dulu semuanya, saya mendengarkan secara fokus sehingga mendengarkan secara aktif saya bisa terlaksana. Alhamdulillah juga sudah terganti semuanya dari kuncinya seperti itu Bu. Oke, seperti itu ya Berita. Jadi tadi sudah istilahnya sudah sesuai gitu ya Bu dengan kompetensi yang ingin dicapai. Berita sudah bisa mencapai itu ya. Alhamdulillah. Nah, baik Berita, ini saya juga akan menyampaikan ya Bu catatan dari saya nih dari hasil observasi tadi pada saat Berita melakukan coaching. Ada beberapa catatan yang mungkin ingin saya sampaikan gitu ya terkait tadi proses coachingnya. Yang pertama, sesuai dengan pengamatan saya itu tadi proses coaching yang dilakukan oleh Berita itu sudah sangat bagus ya Berita ya, karena saya amati juga sudah sesuai nih dengan alur Tirta gitu ya, dari mulai menanyakan tujuannya gitu ya kepada coaching, terus mengidentifikasi permasalahannya, terus juga mengarahkan atau mendorong coaching untuk bisa melakukan aksi nyata atau rencana dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu tadi, sampai bisa mendorong untuk menemukan rasa tanggung jawab terhadap diri coaching. Jadi tadi saat mendengarkan percakapan Berita dengan coaching, saya rasa Berita juga sudah menampakkan sekali nih bahwa Berita itu fokus gitu ya mendengarkan dengan aktif gitu ya, presentnya juga itu sangat saya lihat gitu ya sesuai dengan yang ingin Berita capai tadi. Jadi sudah sangat baik gitu ya, sudah mendengarkan, mengajukan pertanyaan juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Saya amati juga tadi berdasarkan catatan saya, Berita juga sudah melakukan coaching dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu, seperti kemitraan gitu ya, tadi mengalir gitu ya, kayak tidak membuat coaching itu kayak grogi atau takut gitu ya, kayaknya terjalin dengan suasana yang sangat santai, kreatif juga tadi ya, dan terakhir tentunya bisa memaksimalkan potensi dari si coachingnya itu tadi. Nah, terakhir nih Berita untuk next time gitu ya, misalnya nantinya Berita tentunya ingin belajar lebih lagi ya Berita, bisa melakukan coaching lagi gitu, karena jam terbang juga pastinya akan mempengaruhi gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini terakhir adalah semisal nanti untuk kedepannya nih Berita melakukan coaching lagi gitu, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang kemudian ingin Berita kembangkan gitu untuk proses coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Berita? Iya, seandainya besok saya jadi coach lagi, diberi kesempatan lagi, saya pengen mengembangkan untuk lebih berlatih, lebih lagi bisa mengembangkan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Mungkin akan bisa lebih menggali lagi coachingnya itu mau bagaimana ke depannya ya, seperti itu ya. Jadi lebih kritis lagi mungkin dalam membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Berita. Jadi nanti agar lebih bisa menggali gitu apa yang ada dalam diri coaching gitu ya. Jadi mungkin lebih mempermudah coaching juga dalam menyusun rencana-rencana aksinya. Betul. Iya Bu. Oke, baik Berita, mungkin untuk hari ini cukup ya Bu evaluasi atau observasi yang saya lakukan pada proses coaching yang dilakukan Berita. Saya rasa secara keseluruhan sudah sangat baik gitu ya. Mungkin nanti kedepannya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Karena saya rasa Berita pasti akan bisa lebih baik dari hari ini ketika menambah latihan, menambah jam terbang. Oke, terima kasih Bu Yesi. Sukses buat Berita. Terima kasih, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Next time lagi. Oke, terima kasih.